Yang tadi kata beliau terpikir, apa mungkin ada orang Batam yang tidak makan ketika program ini ditawarkan. Kehidupannya nampaknya mapan, pondok pesantrennya menengah ke atas. Ternyata setelah didatangi 10 ton itu pun masih kekurangan. Satu bungkusnya 7 kilo dengan beras kualitas terbaik. Karena dengan 7 kilo itu mereka insya Allah sudah cukup untuk makan 1 bulan. Saya sampai hari ini belum menghitung berapa makan saya sebulan, tapi insya Allah 7 kilo itu cukup. Akhirnya kami pun naik perahu menelusuri pulau ke pulau. Kami antarkan dari satu rumah ke rumah sampai ke sekolah tahfiz Quran. Lalu kemudian sampai hari ini dengan program yang simple sederhana, tapi sudah banyak perut yang terselamatkan. Hanya 1.000 rupiah sehari. Kalau 1.000 rupiah sehari 1 bulan berarti 25.000. Karena tanggal merah tak dihitung. Dengan 25.000 kita sudah selamat dari para pendusta agama. Sengaja ayat itu tadi yang dipilih oleh qari kita. Ara'aital yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ternyata pendusta agama itu sholatnya rajin ke masjid. Ternyata pendusta agama itu umrohnya setahun 2 kali. Ternyata pendusta agama itu buat open house, tapi hatinya tidak open heart. Tertutup pintu hatinya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang tak ada peduli kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tak pernah termotivasi untuk memberi makan fakir miskin. Akhirnya pendusta-pendusta agama di Batam, di Kepulauan Riau terselamatkan dengan program Paskas Pasukan Amal Soleh. Tinggal duduk saja di rumah, datang mereka mengetuk pintu rumah, tinggal kasihkan beras. Yang tak bisa memberikan dalam bentuk beras bisa langsung transfer ke nomor rekening. Yang tidak bisa transfer bisa siapkan beras, datang relawan datang ke rumah sebelum malaikat maut yang datang ke rumah. Program ini bagaimana sedekah yang begitu berat, jelimet, ribet, sulit, susah, payah disederhanakan oleh Kiai Haji Luqmanul Hakim dengan program yang amat sangat sederhana. Orang kalau sudah berpikir sedekah ini jutaan, ratusan juta, berat, lalu disederhanakan hanya 1.000 rupiah sehari. Kalau sudah berpikir sedekah ini nanti kami yang mengantarkannya ke panti asuhan, kami yang menjumpai anak yatim fakir miskin, disederhanakan. Relawannya yang datang ke rumah, mengetuk pintu rumah. Nanti kami ribet menerima tamu, tinggal transfer saja. Sehingga tidak lagi ada alasan bagi masyarakat Batam, Kepulauan Riau, sekitarnya ketika nanti ditanya di akhirat, latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu semua akan ditanya, sudahkah kau berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, doa pak, tahfiz Quran? Maka kita bisa menjawab, aku sudah memberikan ke Paskas. Saya dari Pekanbaru ikut bersama sahabat-sahabat Paskas menyerahkan. Foto, video kami share. Dalam hati saya malu juga. Beras ini bukan pula beras saya. Hanya menyerahkan secara simbolis, secara seremonial, yang mengumpulkan kawan-kawan Paskas, yang mengarungkan 7 kilo sahabat-sahabat Paskas. Giliran menyerahkan fotonya, foto saya di-share. Saya takutnya nanti Ustadz Luqmanul Hakim masuk surga, sahabat Paskas masuk surga, bapak ibu yang mentransfer masuk surga. Pas giliran saya mau ikut masuk, kata malaikat, kau masuk secara seremonial, secara simbolis. Habis itu studi banding, udah keluar lagi gitu deh. Tapi saya yakin dan percaya takkan mungkin bapak ibu sampai hati menengok saya keluar lagi. Kata bapak ibu, malaikat-malaikat bisa tak Ustadz Somad itu menetap aja di sini.
Jadi seringkali kita ini dapat kebaikan bukan karena usaha kita, tapi karena doa orang lain. Kebahagiaan itu singgah ke hati kita karena anak yatim yang makan beras kita 7 kilo, bangun dia jam 4 subuh mengulang hafalannya, habis sholat subuh dia menghafal, habis zuhur dia ngapal, habis asar dia ngapal, habis maghrib dia ngapal, habis isya dia ngapal, jam 10 malam baru dia tidur. Nanti dia tidur tetap juga menghafal, karena anak-anak menghafal Quran itu saking kan dia terus menghafal, mimpinya pun mimpi ngapal dan mengigaunya pun mengigau menghafal. Lalu kemudian di saat dia sedang berdoa itu, lidahnya yang bersih, hatinya yang tulus, pikirannya yang hanya Quran, maka mungkin singgah kebahagiaan itu ke hati kita karena doa mereka. Kalau kita tidak penghafal Quran, santunilah penghafal Quran. Karena kalau kita berikan 7 kilo sebulan, lalu kemudian menjadi darah daging bagi mereka, menetes darahnya, dia menghafal Quran dan membacakan Quran, setetes dua tetes mengalir juga ke makam almarhumah ibu, almarhum ayah, yang ketika kita berikan, transferkan beras itu untuk almarhum, kita niatkan. Sebagaimana saat sahabat Nabi yang sayang kepada emaknya, dia datang bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi beras 7 kilo. Tapi menengok bapak ibu malam ini rasanya tak sampai hati 7 kilo. Nampaknya 7 ton per orang. Dari bunyi aminnya saya kurang yakin pula. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang tidak sesusah zaman dulu. Kita mesti mencari anak yatimnya di mana, fakir miskinnya di mana. Banyak orang menyantuni ketika menyambut bulan suci Ramadan. Dari mulai awal Sya'ban, jadwal undangan makan anak yatim sudah full. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makcik-makcik mengundang acara kenduri. Anak yatim jam 5 sudah disuruh baca Yasin. Sampai azan maghrib belum juga makan. Yasin 3 kali pula tuh. Udah senang anak yatim membaca. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah 3 kali gitu. Nah, baca 3 kali. Habis baca Yasin 3 kali, disuruh pula tahlil 100 kali. La ilaha illallah. Semangat anak-anak yatim. Begitu kertas penutup piring tadi dihembus angin di tepi laut di pulau Kepulauan Riau, nampaklah mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Tak terjadi itu setelah datang Paskas. Namanya pun luar biasa, Paskas. Terbayang kita dengan baju seragamnya, dengan topinya, dengan sepatu botnya, memikul beras. Paskas. Begitu datang 7 kilo lah. Tapi 7 kilo ini luar biasa. Istiqomah mereka dari 2019, 2020, 2021. Istiqomah berasnya, istiqomah juga 7 kilonya. Anak-anak yatim ini tidak hanya sekedar makan nasi. Mereka sama juga macam kita. Kekeliruan kita adalah kita berpikir menurut pikiran kita. Menurut pikiran kita tak ada lagi anak di Dumai. Dumai pula. Menurut pikiran kita tak ada lagi anak di Kepulauan Riau yang tak makan. Rupanya setelah terkumpul 10 ton, kurang. Menurut pikiran kita cukup menyambut bulan suci Ramadan saja. Kita pikir perut anak yatim ini laparnya cuman di Ramadan. Lalu di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, perut mereka sama macam perut kita. Maka Ustadz Luqmanul Hakim programnya luar biasa.
dibuatnya program menginap dengan anak yatim di hotel mewah, program anak yatim naik mobil sport. Bisa Bapak Ibu lihat di YouTube, macam-macam program beliau buat. Maka program-program ini bisa kita ikuti, kita support. Yang mau mengikuti alhamdulillah, yang tak mau mengikuti tengok aja lah. Oh, ngancam Pak Ustaz nih? Tidak, bukan saya mengancam. Hadisnya sahih, kata malaikat untuk orang yang sudah bersedekah, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang-orang yang sudah bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tak bersedekah, Allah Maha Adil, dikirimnya juga satu malaikat mendoakan setiap hari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Rasa-rasanya tak ada binasa Pak Ustadz. Duit saya makin banyak, rekening saya makin bertambah. Sakit bukan hukuman, miskin bukan hukuman. Hukuman adalah ketika hati disibukkan dengan dunia, lalu lupa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hukuman yang paling mengerikan. Namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Orang sakit, tangannya mulai berubah dari megang handphone ke megang tasbih. Orang sakit, meleleh air matanya mendengar suara azan sayup-sayup masuk ke ruang ICU. Tapi orang sehat, dia mulai berkata sombong. Kalau memang ada Tuhan itu, ada malaikat itu, kenapa aku tak sakit? Inilah yang disebut dengan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kuulur rezekinya banyak, kuulur badannya sehat, kuulur bisnisnya lancar. Inna kaidi matin. Tipu dayaku aman, sangat kuat. Jadi banyak orang salah sangka dengan Allah. Disangkanya azab itu kalau sakit, disangkanya azab itu kalau mati, disangkanya azab itu kalau miskin. Bukan, justru hidup dalam kenikmatan, tapi sebenarnya dia adalah azab berbaju nikmat. Inilah yang paling mengerikan. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita terselamatkan dari azab yang luar biasa ini. Fir'aun, Qarun, Haman, Namrus pernah kena itu. Tapi nama saya tak ada dalam Quran Pak Ustaz. Quran sudah selesai. Andai Quran belum selesai, mungkin masuk juga nama kita di situ. Nauzubillah. Quran itu mencatat yang baik-baik, mencatat yang buruk-buruk. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Sudah selesai, sudah khatam, shadaqallahul azim. Kita hanya disuruh mengambil iktibar pelajaran. Saya pelit nih Pak Ustadz karena hidup di zaman sekarang. Kalau hidup zaman Nabi mungkin saya ini baik. Kalau ada orang komplain begitu, disarahkannya zaman. Kalau orang model kau ini hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut geng Abu Lahab. La tasubud dahra. Jangan caci maki zaman. Zaman tak pernah salah. Yang salah itu adalah manusia-manusia yang mengisi zaman itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang tak peduli pada anak yatim, siapa yang tak peduli pada fakir miskin, siapa yang meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok manusia. Yuhibbuhum, mereka dicintai Allah, wa yuhibbunah, mereka balas cinta Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak sinkron. Mestinya bunyi ayat itu, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang di antara kamu murtad meninggalkan Islam, pancung kepalanya. Siapa di antara kamu yang meninggalkan ajaran Islam, azablah dia. Siapa di antara kamu yang meninggalkan Islam, terkutuklah dia. Tapi ayat itu tak begitu bunyinya. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agama ini, fasaufa ya'tillah, diganti Allah dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna, dibalas Allah cinta mereka. Akhirnya lahirlah anak-anak muda yang luar biasa,
ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, ada anak muda yang sibuk dengan pacaran, ada anak muda yang sibuk dengan selingkuh, tapi ada sekelompok anak muda yang sibuk memikirkan apa yang akan dimakan anak yatim bulan depan. Mereka orientasinya adalah mengumpulkan beras dan mereka tidak mengambil keuntungan sama sekali. Tak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan ekonomi, tapi mereka merasakan kepuasan batin saat anak yatim itu menyuapkan nasi ke mulut mereka. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ada seorang sahabat mengadu, sempit dadaku, susah hatiku, kusut pikiranku, bagaimana cara membahagiakan hati ya Rasulullah? Kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Di situ kau akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia ini tak bisa didefinisikan. Orang yang naik mobil mewah di jalan tol, menengok petani makan siang pakai kain sarung, habis sholat zuhur di gubuk yang reot, apa kata dia? Oh, bahagianya petani. Masih sempat dia duduk bersama istri dan anaknya, sempat dia sholat berjamaah, sempat dia makan enak. Sementara aku pergi pagi pulang petang, berangkat anak belum bangun, sudah pulang anaknya tidur, tak sempat berjumpa. Saking sibuknya mencari makan sampai tak sempat makan. Masuk ke rumah sakit, diperiksa dokter, bapak kena sakit mah akut karena tak sempat makan. Bapak nggak sempat makan nih, kenapa Pak? Karena sibuk cari makan. Aneh manusia. Dicari duit beratus juta dapat terkumpul, tak pernah dinikmati, akhirnya hanya numpang di rekening dan masuk ke rekening dokter spesialis. Mohon maaf Pak dokter spesialis, yang tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, 2-3 hari sesudah itu meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita masih diberi Allah. Kita ini orang-orang yang lulus fit and proper test. Berapa banyak yang mati dalam kandungan? Setelah lahir berapa banyak yang mati kena cacar? Setelah selamat berapa banyak yang mati karena ngebut? Setelah selamat berapa banyak yang meninggal kena covid? Setelah selamat berapa banyak yang meninggal karena diabetes, karena gula darah, karena jantung koroner, karena asam urat. Kita di ujung 2021 masih hidup, masih bernyawa, masih bernapas, masih waras, masih sehat. Maka kita syukuri nikmat ini. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kamu bakhil, pelit, kedekut, medit, kamu tahan. La in kafartum inna azabi lasyadid. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun yang membingkai acaranya Paskas bersama orang yang luar biasa. Ada dengan hafalannya Ustadz Taki Malik, ada dengan suara dan darah seninya Bang Rizal, ada dengan ilmu dan dakwahnya Ustadz Luqmanul Hakim. Bapak Ibu tinggal pilih aja 3 model ini. Kalau rasa-rasa banyak hafalan, walaupun belum 30 juz 30 aja dulu, itu ke Ustadz Taki Malik. Kalau tak kuat menghafal tapi suara bagus, menyanyi bisa, itu ke Bang Rizal. Kalau rasa menghafal tidak, menyanyi pun tak bisa, tapi ilmu ada, itu tinggal gabungkan diri dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Berilmu tidak, menyanyi tak bisa, hafal tak bisa, pergi ke jembatan Barelang. Tak ada guna hidup di Batam, buat semak-semak Batam. Kejam betul lah Ustaz. Itulah enaknya kita ceramah di musim Covid ini, tak nampak wajah jamaah itu yang marah. Karena pakai masker, kedengaran suaranya aja kik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan kita malam ini tak lain tak bukan, bagi yang sudah mudah-mudahan istiqomah, bagi yang belum, dia lebih mengenal lebih dalam. Tak ikut program ini karena tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tak cinta. Malam ini perkenalan kita bersama,
bertemunya di majelis yang baik bersama orang baik-baik, membicarakan yang baik. Mudah-mudahan kita ditempatkan nanti di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus bersama manusia terbaik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan ini sebagai muqaddimah, kata pengantar. Adapun materinya nanti Ustaz Luqmanul Hakim diselingi dengan bacaan Quran Ustaz Taqi Malik dan dihibur dengan suara merdu Bang Rizal. Mestinya aku yang di sana memikul beras 7 kilo tadi. Terima kasih. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.